lebih peduli gengsi. Nah, ini yang mematikan nih. Karena orang miskin itu lebih peduli gengsi dibanding kehidupan dia di kedepannya. Dibanding dia berinvestasi, lebih penting apa? Gengsi duluan. Yang penting gua keren, yang penting orang lain nganggap gua keren. Itu udah titik terakhir gua. Dia nggak mau jaga dirinya, dia nggak mau bentengin. Banyakin gengsi lu, ya. Sekali lagi, banyakin gengsi lu, maka lu akan semakin miskin dan terpuruk. Itu yang dikatakan oleh Timothy Ronald, ya, seorang anak muda yang berinvestasi di mana-mana, ya. Dia sudah triliuner, bukan saja miliarder. Nah, ini tentunya diungkapkan setelah viralnya Aura Cinta yang pada waktu kemarin, ya, viral. Yang kemarin saya mengatakannya dia itu seorang remaja. Tetapi setelah ditelusuri bahwa dia itu udah 20 tahun ternyata. Bahkan ada yang menyebutnya 22 tahun. Berarti dia udah dewasa lah, bukan remaja lagi. Kemarin dia itu yang kritik Kang Deddy Mulyadi karena dia tuh punya adik yang mau lulus sekolah SMP lah atau SD. Dia tahu lah. Dia itu kekeh, ya, ingin adiknya itu ikut wisuda. Ingin wisuda, ya. Ingin study tour juga. Yang padahal udah jelas semua orang juga tahu bahwa ya itu gak punya rumah. Bahkan kontrak rumahnya di bantaran sungai. Yang mana digusur lah itu. Karena di tanah pemerintah. Ya. Jadi semua orang juga tahu sampai saat ini, ya, bahwa dia itu lebih mementingkan gengsi daripada kebutuhan. Yang mana memang tempat tinggal itu atau rumah itu ya kebutuhan sekunder, ya, primer. Seperti itu. Tetapi setelah ditelusuri bahwa ya memang Aura ini ternyata artis, sebetulnya artis, ya, artis. Maaf ya, artis pinjol, ya, pinjaman online. Mungkin kalau nggak ada wisuda, kalau nggak ada kalau nggak ada study tour, mungkin ibu-ibu yang kurang mampu ini nggak akan pinjol, ya, nggak akan pinjam ke bank emok. Jadi pemasukan dia sebagai artis pinjol itu akan berkurang. Tapi itu spekulasi saya. Tapi walau alam juga, ya. Nah, mari kita simak bagaimana Timothy Ronald menanggapi hal ini dan berargumen membela Kang Deddy Mulyadi. Mari kita bersama-sama simak video berikutnya. Lebih peduli gengsi. Nah, ini yang mematikan nih. Karena orang miskin itu lebih peduli gengsi dibanding kehidupan dia di kedepannya. Dibanding dia berinvestasi, lebih penting apa? Gengsi duluan. Yang penting gua keren, yang penting orang lain nganggap gua keren. Itu udah titik terakhir gua. Dia nggak mau jaga dirinya, dia nggak mau bentengin bahkan dirinya secara finansial, bahkan mencoba untuk bentengin dirinya secara finansial. Yang penting gengsi nomor 1. Kayak gini, lu mau cepat miskin langsung aja, ya, ambil utang buat mobil baru lu. Nah, itu cepat miskin lu kan, gengsi kan. Punya uang sedikit, ayo kita syukuran, ya kan. Punya uang sedikit, ayo beli HP baru. Punya uang sedikit, ayo beli motor baru. Ini bahkan gue punya teman, ya, dia punya karyawan tuh sekitar 800, ya. Ketika dia naikin gaji karyawannya, yang dia lihat tuh berubah apa? Motor di parkirannya, keren gak? Baru naikin gaji bulan pertama loh, mereka udah nyicil motor baru. Banyakin terus aja gengsinya, maka lu akan semakin miskin. Karena hidup itu kita nggak makan dari gengsi, dan gue belajar ini very early in life, ya, di kehidupan gue. Waktu gue bener-bener pasti mulai merintis usaha, gue itu punya uang bahkan dari ratusan juta itu gue gulung sampai miliaran. Di saat gue uang miliaran itu gue masih pakai mobil bekas yang paling murah yang gue bisa cari. Waktu itu gue pakai Ford Fiesta, walaupun gue udah mampu beli Mercy, gue udah mampu beli BMW. Itu gila, anak-anak muda di umuran gue itu bahkan bakal ngutang mungkin untuk beli Porsche itu dengan uang gue. Tapi gue cuma beli Ford Fiesta, kenapa? Karena gue dari dulu seperti itu. Gue lebih pedulin masa depan gue dibanding gengsi semata. Lu belum punya uang buat beli mobil secara cash, jangan beli, jangan hutang, jangan ambil riba. Ini gue bakal ditentang banyak banget orang, tapi ya udahlah, nggak masalah, karena gue ngerasa gue cuma mau nyampein apa yang menurut gue kebenaran. Belum punya uang untuk beli rumah, jangan KPR. Ini menurut gue pribadi, ya, KPR itu nggak mampu. Lebih baik lu sewa dulu, sabar dulu, tabung uangnya, investasikan uangnya, diputar uangnya untuk usaha, diputar uangnya untuk berinvestasi. Tapi gue tahu sebagian besar orang KPR itu kayak semacam menabung dia, tapi kan ngapain nabungnya 5 tahun lu kasih ke bank. Nah, jadi jelas, ya, apa yang dikatakan oleh Timothy Ronald. Meskipun dia adalah orang yang non-muslim, tetapi ia tidak suka yang namanya riba, tidak suka yang namanya orang itu adu gengsi. Silakan Anda itu perbesar gengsi Anda, maka Anda akan semakin miskin. Janganlah dulu beli mobil kalau gak mampu, kalau cuma mampunya nyicil. Janganlah beli motor bagus kalau nyicil gitu kan. Ya beli aja yang ada.
memang ya Timothy Ronald ini di samping dia itu berbicaranya tegas dan banyak orang-orang yang tersindir juga, tetapi dia memberikan contoh dalam hal ekonomi. Ketika usia belasan tahun ia udah memiliki ratusan juta dari hasil jerih payahnya, dari jualan ya, tentunya dari jualan. Bahkan sampai 1 miliar. Di angka 1 miliar masih usia belasan tahun. Ingat ketika pertama kali iklan ya, bahkan muncul di televisi, ada yang namanya iklan sedotan ya, sedotan dari bambu. Iklannya itu ada penyu di pinggir pantai, kemudian penyu itu mati karena banyak sedotan plastik. Maka dia muncul sebagai iklan yang mana mempromosikan sedotan dari bambu gitu kan. Kalau bambu kan bisa busuk nanti, nggak kayak plastik nantinya mencemari lingkungan. Ya pintar juga ya. Kemudian di usia puluhan tahun ya sudah kebeli Mercy, Lamborghini dan sebagainya, dan sekarang investasi di berbagai perusahaan. Bahkan di perusahaannya si itu yang Helman Paris itu kan investasi miliaran, Beb. Ingin terus berinvestasi, ada uang sedikit investasi. Investasinya di mana aja? Mau dijadikan uangnya ini untuk diputar lagi di usaha apa gitu, makanan atau gak punya produk, bayar iklan produk sebagai afiliat kah, atau sebagai dropship, atau sebagai reseller. Nah, jadi begitu. Jangan beli yang gak perlu-perlu lah. Kalau kita ekonominya tidak begitu kuat. Karyawan dia juga ada yang dibicarakan oleh Timothy bahwa ada karyawan yang baru dinaikin gajinya 5% langsung nyicil motor. Dia hanya ketawa aja. Tapi lah, hidup adalah pilihan, terserah mereka apa yang mereka lakukan. Tetapi dalam prinsip ekonomi, memang kita itu harus meniru dan mencontoh kepada orang-orang yang sudah jelas. Yang sudah jelas memberikan suatu bukti bahwa ia itu sukses. Contoh ya, Timothy Ronald, kemudian Raymond Chin, kemudian Sandiaga Uno dalam investasi dalam bidang food estate, kemudian dalam Bitcoin dan sebagainya. Banyaklah investasi, bukan hanya hal itu aja. Investasi umpamanya Anda punya uang, beli sawah kemudian di tengah ya diurus digarap oleh orang lain, beli kebun atau gade sawah digarap oleh orang lain, kita kebagian hasilnya aja ya berapa persen atau apa. Atau investasi di Bitcoin ya kalau anak muda sekarang. Kita lihat pertumbuhan Bitcoin ya. Beli yang ketika harganya murah, kemudian nanti jual di harga yang mahal, seperti itu. Saya juga nggak paham sih Bitcoin ini. Tetapi intinya, dari apa yang dibicarakan oleh Timothy Ronald, semakin Anda memperkuat rasa gengsi Anda, maka Anda akan semakin terpuruk. Contoh begini ya, padahal di daerah Anda itu sudah jelas-jelas usaha jualan, apa itu namanya, usaha jualan pakaian itu akan laku keras. Karena umpamanya di daerah Anda itu nggak ada sama sekali pakaian. Cuma ada yang dagang surabi, cilok, dan sebagainya. Lalu Anda itu gengsi, gak mau jualan. Maunya ada uang sedikit beli mobil, ada uang sedikit beli motor. Sebagainya. Seperti itu. Nah coba kalian lihat dari beberapa video Timothy Ronald di akun YouTube-nya Timothy. Nama akunnya itu Timothy Ronald. Dia itu memang menampar kita orang yang malas, bukan? Kebanyakan orang miskin itu malas dan selalu ingin diberi. Seperti itu. Beda dengan orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu yang kayanya alami dari usaha, dari bisnis, bukan dari korupsi ya. Dia itu ada uang sedikit nabung, ada uang sedikit ya diinvestasikan. Kalau mental orang kaya begitu. Jadi investasi terus ya. Jadi uangnya berputar terus. Kalau orang miskin kebanyakan itu ya memang miskin akhlaknya juga. Miskin mentalnya juga. Ada uang dikit, yuk kita syukuran. Ada uang dikit, beli motor. Ada uang dikit, beli apapun yang mengakibatkan uangnya habis. Dan yang dibelinya itu, barangnya itu gak bisa buat usaha. Seperti beli apa lah. Nah, jadi kenapa aura cinta ini viral? Karena logika yang dijalankan oleh aura cinta ini memang ada sedikit ya, atau tidak nyambung dengan apa yang dia sebutkan, yaitu jurusan filsafat. Filsafat tidak seperti itu. Filsafat itu menghasilkan sebuah pemikiran atau menghasilkan sebuah perilaku yang memang perilaku itu merupakan implementasi daripada kebijakan-kebijakan sebagai integritas antara hati, akal, dan pikiran dan disesuaikan dengan keadaan. Mungkin seperti itu. Nah, dan
tentang aura cinta ini terus berkelanjutan dari kemarin-kemarin sampai sekarang, nggak ada habisnya, karena dia itu tidak mengaku sampai sekarang, tidak mawas diri, tidak tahu diri. Semakin menjengkelkan saja bagi netizen mungkin ya. Ada bagi sebagian orang juga yang memang mendukung, tapi sedikit. Dan bagi saya, Aura ini memang nggak tahu diri. Udah rumahnya digusur lagi kan, karena ngontrak terus di tanah pemerintah, tetapi ya sendiri mau wisuda, mau pesta-pesta, mau study tour, ya membela adiknya. Dia gak paham kebutuhan mana yang lebih primer, kebutuhan mana yang lebih sekunder yang harus didahulukan dan mana yang harus dikesampingkan. Ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita. Ada yang mengatakan bahwa buat apa ini dipiralkan, kejelekan seseorang dipiralkan. Bukan begitu, saudara. Tetapi justru kita melihat Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini. Kenapa hal ini juga Kang Deddy Mulyadi itu ikut mengurusi sampai viral. Karena kalau didiamkan, logika-logika yang dibawakan oleh Aura Cinta ini memang ya harus dibasmi. Harus segera dihilangkan. Karena ini memang bukan ahak-ahak orang Sunda. Bukan karakter orang-orang Sunda. Seperti ini. Orang Sunda itu ya kalau bisa dipahami dengan logika. Ya udah terima aja. Kalau demi kebaikan masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Bukan saya benci sama Aura Cinta. Justru saya menyayangkan. Mumpung Anda belum umur 40 tahun. Cobalah kalau memang Anda salah ya. Ya katakan salah. Mengaku saja dan minta maaf atau apa. Anda itu sudah jadi artis. Berhasil menjadi perhatian para netizen. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.